Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Nanti dibimbing doa dulu. Syabrak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak selesai. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Hak dan kewajiban. Iya, sebagai bersama tetangga ya artinya. Hari ini kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, itu materi yang akan kita bahas. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pembelajaran berkelompok, yaitu tipe STAD. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak ya. Nanti bergabung ke kelompoknya masing-masing seperti itu. Terus untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan berdiskusi kalian nanti bisa menentukan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Terus yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian dapat menceritakan pengalaman kewajiban dan hak sebagai warga negara. Terus tujuan yang ketiga itu dengan berdiskusi kalian bisa menentukan 2 bilangan yang hasil baginya sudah diketahui dengan benar. Terus tujuan yang keempat, kalian bisa setelah berdiskusi kalian bisa menyajikan hasil dari pembagian 2 bilangan yang hasilnya diketahui dalam bentuk tabel. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang digunakan adalah kooperatif tipe STAD. Oke, lanjut sekarang. Saya akan menjelaskan sebentar tentang materi hari ini ya. Anak-anak bisa melihat slide PowerPoint ya. Oke. Nah, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Oke, selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu ya. Berikutnya, saya akan membacakan beberapa kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama yaitu kalian harus ikut serta membangun bangsa dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian harus menaati semua peraturan yang berlaku. Yang ketiga, kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, kalian bisa menjaga fasilitas umum yang disediakan. Terus yang kelima, kalian bisa menjaga pelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Itu adalah kewajiban. Untuk haknya, kalian bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik, yaitu dengan cara kalian bersekolah setiap hari. Yang kedua, mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Misalnya sakit, kalian bisa langsung ke puskesmas. Yang ketiga, kalian dapat mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, kalian bisa mendapatkan pelayanan sebagai warga negara. Yang kelima, kalian dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah seperti terminal, perpustakaan, itu fasilitas umum ya. Yang keenam yaitu kalian dapat menikmati alam dan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia. Itu anak-anak. Hak itu adalah ini ya.
kalian harus mengutamakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kalian mendapatkan hak. Jadi kewajibannya dikerjakan baru kalian mendapatkan hak. Terus kalian harus selalu ingat agar melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Bisa dipahami anak-anak? Lanjut dulu. Oke anak-anak, sekarang Kak akan mencontohkan ya kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban anak-anak? Sesuatu kita lakukan. Kalau hak sesuatu kita dapatkan. Nah, misalkan nih ya di kampung kalian. Nah, di kampung kalian itu suasananya itu tampak gersang sehingga butuh yang namanya bibit pohon. Ya. Jika nih ya. Jika ada 100 bibit pohon, terus Pak Lurah akan membagi ke 10 warganya. Masing-masing warganya itu mendapatkan berapa pohon? Mendapatkan berapa pohon? Itu kan bisa kita hitung ya. Jadi ada banyak bibit, terus kita bagi dengan banyak keluarga. Terus ini adalah bibit yang diterima masing-masing keluarga. Banyaknya bibitnya tadi berapa Pak? 100. Terus banyak keluarga? 10. Maka hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus berikutnya kita akan membagi kelompok ya. Masing-masing terdiri dari 4 anggota. Di situ nanti kalian bisa berdiskusi ya. Bisa berkelompok. Oke anak-anak, sekarang mereka akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan masing-masing kelompok ya, didiskusikan. Ini enggak keras. Oke anak-anak, LKPD
APD-nya sudah PRI bagi di masing-masing kelompok, sama kertas planunya juga sudah saya bagikan. Tugas kalian sekarang, kalian berdiskusi, jawablah pertanyaan itu dengan benar bersama teman-teman di kelompokmu. Terus hasil diskusinya kalian tuliskan di kertas planu, ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok sebanyak 2 anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, bagus. Diskusi bisa dilaksanakan selama kurang lebih 10 menit ya. Nanti lagi kasih tanda kalau sudah waktunya presentasi. Oke anak-anak, kalian kan sudah mendapatkan kertas plano. Sekarang kalian buka di LKPD-nya. Pasti dibuka. LKPD-nya ini. Nah, di situ ada bacaan ya, wis demam. Nah, di situ kan ada bacaan. Dari bacaan itu nanti kalian tulis kewajiban dan haknya yang ada di sini. Ayo ditulis Pak. Nomor. Nah, terus itu kewajiban. Oke, kewajibannya dibaca Fakih atau Fatih. Wis kepanasan itu ya, saat pulang di malam harinya ya demam dan badannya panas. Ibu lalu mengompres ya, yang ini bacaan ini nak. Wis kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Uwis dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Uwis masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Uwis sehat. Ibu pun membawa Uwis ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, oke. Dari bacaan itu tadi, kalian tentukan mana yang merupakan kewajiban, terus mana yang merupakan hak sebagai warga negara. Seperti yang disajikan Pak Iki tadi ya. Kewajibannya apa kalian tulis di sini ya. Tadi kewajibannya apa nak? Kewajibannya di situ kan ada yang sakit ya. Bagaimana anak? Ada kesulitan? Tidak. Oke, kalau begitu kalian lanjutkan berikutnya ya. Nomor selanjutnya. Kewajiban. Bagaimana anak-anak? Tugas matematikanya sudah selesai? Sudah Pak, tapi saya tidak tahu cara mengerjakan ini. Oh, oke. Caranya begini Anissa ya. Di situ kan ada permasalahan ya. Di situ keluarannya diketahui 10. Kalian mencari banyaknya bibit sama jatah pohon. Nah, untuk mencari banyak bibit itu kalian carilah pengali. Pengalinya sembarang bilangan. Misalkan 2 ya. 2 kali 10, 20 kan? Nah, 20 diisi di banyak bibit. Terus pengalinya tadi kalian isi berapa pengalinya Anissa? 2. Nah, 2-nya diisi di jatah pohon. Bisa dipahami Anissa? Bisa. Oke, bisa kamu tulis ya nak? Nah. Oke anak-anak, waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompoknya Fakih sama Fatih. Oke, sekarang Fatih sama Fakih membacakan hasil diskusi kelompoknya. Untuk teman-teman kelompok yang lain, saya harap diam dan jangan ramai. Diperhatikan, kalau ada kesulitan nanti ditanyakan ya. Oke Fatih, bisa dibaca. Satu yang kewajiban membawa ke rumah sakit mendapat obat. Yang kedua Dibaca kewajibannya, kan bilang kewajiban gitu Tih. Kewajiban nomor 2 menunggu antrian. hak Mendapat pelayanan kesehatan. Nomor 3
dan minum obat. A. Mendapat kesembuhan. Nomor 4, kewajiban mengompres. A. Mendapat kasih sayang. Nomor 5, kewajiban memberi vitamin. A. Panasnya rendah. Oke, dari penjelasan kelompok pertama, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada Fatih dan Fatih ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, bagus. Kalau sudah paham, berikutnya untuk matematika ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian presentasikan yang matematika terlebih dahulu. Oke, silakan maju ke depan. Yang lainnya diperhatikan, kalau ada yang nggak bisa nanti bisa kalian tanyakan ya. Oke. Ayo Nisa atau Rayana yang mempresentasikan. Carilah angka pengalih yang bisa mengalihkan 10 seperti 2 kali 10 sama dengan 20. Lalu untuk menulis bilangan yang kalau tidak dapat 2, kemudian dari angka pengalih yang itu bagi 2. Berikutnya Rayana ya. Carilah angka pengalih seperti 3 kali 10 sama dengan 30. Untuk mengisi tabel kedua, isilah angka Yang ketiga Nisa lagi. carilah angka pengalih yang bisa membagi 10 seperti 4 kali 10 sama dengan 45. Lalu untuk mengisi tabel yang kedua 4. Oke, anak-anak, demikian ya presentasi dari kelompok 3. Bagi anak-anak, bagi kelompok lain dan kurang paham bisa langsung ditanyakan kepada Anissa sama Rayana. Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham? Paham ya? Oke, beri tepuk tangan. Oke anak-anak, diskusi sama presentasi kelompok sudah kalian laksanakan dengan sangat baik. Berikutnya, tahap berikutnya adalah kalian mengerjakan tugas individu. Kalian kerjakan kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti hasilnya Pak Eki ambil. Yang Pak Eki ingatkan, ini tugas individu, jadi tidak boleh bekerja sama, dikerjakan sendiri-sendiri. Paham ya anak-anak? Oke, saya bagikan. Dikasih nama, jangan lupa. Dikasih nama. Ya, kasih nama ya. Dikasih nama dan dikerjakan selama kurang lebih 10 menit. 10 detik. Apa? Ya, nanti kasih. Oke anak-anak, tugas individu sudah selesai. Kalian kumpulkan di tengah-tengah meja. Nanti Pak Eki taruh. Nah, sambil mengumpulkan nanti. Setelah itu kamu kerjakan tugas yang ada di buku kupas, ya. Halo. Oke anak-anak, setelah Pak Eki mengoreksi hasil pekerjaan kalian, mulai dari tadi kalian telah melaksanakan diskusi kelompok, terus mengerjakan di kertas planu, kalian presentasikan ke teman-teman, sama yang terakhir dari tugas individu. Setelah Pak Eki gabungkan, Pak Eki mendapatkan skor terbaik dari masing-masing kelompok. Untuk yang paling terbaik itu diraih oleh kelompok pertama. Kelompoknya Fatih dan Fatih. Beri tepuk tangan anak-anak. Dipertahankan ya untuk kelompok pertama di pembelajaran berikutnya agar bisa lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Oke anak-anak, dari awal sampai akhir ini telah kita pelajari yaitu tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara.
Sekarang Pak Eki ingin bertanya kepada kalian, apa sih kewajiban kita sebagai warga negara itu? Ya bisa yang pertama. Oh iya, Adit, apa nak kewajiban sebagai warga negara? Yang pertama, Harus membayar pajak. pintar. Berikutnya, Harus membayar listrik. pintar. Yang terakhir, Mentaati lampu merah. oh iya, pintar. Maksudnya mentaati lampu merah ya, lalu lintas. Oke, sekarang apa itu hak sebagai warga negara? Ada yang bisa boleh angkat tangan? Iya, Sabina, dijawab nak. Yang kedua, Aja. kesehatan. Ya, yang keras. Yang kedua, Yang mendapatkan perlindungan. ya. Terus yang ketiga, Yang mendapatkan pendidikan. oke. Begitu anak-anak ya hak yang didapatkan sebagai warga negara. Berikutnya kita akan melakukan itu. Kita akan mengingatkan kalian bahwa pelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas materi semester berikutnya. Ya, kalian akan melaksanakan PAS yang akhir semester. 3. Baik anak-anak, pelajaran dari awal sampai akhir telah kita lalui. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Pak Eki ingin mengambil Nafid untuk memimpin doa. Nafid, dipersilakan. Syakra. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi kelompok dari kalian tadi. Yang ini adalah kertas planu untuk hasil diskusi muatan PPKN. Sedangkan yang ini adalah hasil diskusi dari muatan matematika. Terima kasih.